Kalian baca nadam akhidatul awam dulu 10 menit lah. Apa mau cari artinya 10 menit aja. Silakan dimulai.
salawatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadlul malaika wal mustahilu di kulli wajibi li khamsina bi rumi wajibi tafsil khamsati wa isrina lati wa salatin fahati wa tani Adam Idris Nuh Duma Sholih wa Ibrahim Nurul Muntada Lutun wa Ismail Isa Bukada Yakub Yusuf wa Ayub Bukada Syuaib Haruna wa Musa wa Yasa Zulkifli Dauda Sulaiman Mutaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Fatimah Nabaya alaihi salatu wassalamu alaihi pada makin ayamu malakul ladzi bila biwahu la surga wala namalahu tafsiru asrimin mudibilu mikali safiru ibrailu mumpanakiru wa ikiku wa kaza akiku maliku waridwan tada arwahun itu turin nafsiluha awratum sabilu datang iluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanun ala khairil mala wasuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakam Habisi ila jadi sama Jamil awliya al-basiri Labinat Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kemarin bilangnya sekarang enggak itu dulu ya? Iya. Sesuai ini aja lah, sesuai janji. Nah, ada satu kisah yang belum diceritakan. Kemarin itu kan salah satu dari penyakit hati atau maksiat hati adalah hasud dan dendam ya. Dendam. Hasud itu al-hasud, kalau dendam hikdun. Ini yang tidak boleh sampai terjadi oleh kita. Di sini ada satu kisah Bapak bawa kitab Irsyadul Ibad ya. Diceritakan dari Syekh Abu Nu'aim, datangnya dari Yahya Al-Jamani, bahwa Yahya Al-Jamani ini beliau pernah hadir di pengajiannya Syekh Sufyan bin Uyainah. Jadi ada namanya Sufyan As-Sauri, ada Syekh Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Uyainah. Pada saat itu yang hadir di pengajian kurang lebih 1000 orang. Kemudian beliau melihat ke ujung laki-laki yang di sebelah kanan. Jadi bahasanya kalau bapak ngaji begini ya, ujung sebelah kanan, hei kamu berdiri gitu. Jadi Syekh Sufyan bin Uyainah melihat ke sebelah kanan, kamu berdiri. Coba ceritakan, itu yang hadir di sini tentang cerita ular. Jadi sekali lagi ini kalau kemarin cerita hasud, sekarang cerita dendam. Kemudian kata si laki-laki yang berdiri itu telah menceritakan kepada saya dari bapak saya, dia besar terus ya. Ini cerita turun-temurun dari kakek saya gitulah. Bahwa dulu ada seorang laki-laki namanya Muhammad bin Humair. Namanya siapa? Muhammad bin Humair. Muhammad bin Humair ini adalah orang yang selalu wira'i. Artinya siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, selalu beribadah kepada Gusti.
Namun pada suatu hari dia pergi untuk berburu, tanpa sengaja ketemu dengan ular. Kata si ular, "Ya Muhammad bin Humair." Hei Muhammad bin Humair. Ularnya ngomong kepada Muhammad bin Humair. Kalau ada ular bisa ngomong dengan manusia, berarti manusia ini manusia yang super luar biasa ya. Berarti dia sudah memiliki karomah. Karena kalau Nabi yang bisa berbicara dengan hewan itu Nabi Sulaiman kan. Ini bukan Nabi tapi bisa. Kata si ular, "Hei Muhammad bin Umair, selamatkan aku. Kalau kau menyelamatkan aku, Allah akan memberi pahala kepadamu." Kata si Muhammad bin Umair kepada si ular, "Kamu pengen diselamatkan dari siapa?" Kata si ular, "Ya dari musuhku lah. Musuhku yang mau membunuhku." Kata si Muhammad bin Umair nanya lagi, "Di mana musuhmu?" Kata si ular, "Itu di belakangku tuh, di belakangku." Nanya lagi Muhammad bin Umair, "Musuhmu itu dari golongan manusia atau dari golonganmu, dari ular lagi gitu?" Nah, kata si ular, musuh saya sih dari min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari manusia lah musuh saya. Oh ya sudah, kata si Muhammad bin Umair kepada si ular, "Kalau kamu pengen selamat, udah sini. Kamu masuk ke selendangku." Selendang. Kalau selendang kayak gimana selendang? Selendang begini kan? Nah, begini nih. Nah, ini selendang. Masuk ke selendangku jadi ngelingkar begitu. Kalau sorban kan diikat gitu ya? Ya enggak? Namanya sorban. Ya kalau gini Bapak ini bukan sorban namanya. Ini ngelap acai. Ngelap acai atau ngelap leho lah. Itu bahasanya. Kata si ular, kata si ular ya nggak mau gitu. Kata si Umar, "Udah masuk aja ke selendang nih. Masuk aja ke sini nih." Kalau saya masuk ke selendangmu, musuh saya masih bisa melihat. Terus ya sudah, ini sajalah. Saya terus dikuntel-kuntelnya. Ya udah gini aja nih selendangnya. Kau masuk ke selendang, nanti selendangnya saya kuntel-kuntel ya. Di sini nih, masukin di sini. Nah, di apa tuh? Nah, gitu kan diasupkan. Nah, gitu. Nah, itu gitu ya. Atau bisa juga dibelitkan, dihalangin oleh baju. Kata ularnya gimana? Masih bisa kelihatan, itu masih bisa kelihatan gitu. Terus gimana caranya supaya saya bisa membantumu? Ya sudah kalau gitu, coba buka mulutmu. Buka mulutmu. Saya mau masuk ke perutmu. Mau masuk ke perut. Kata si Muhammad bin Umar, "Enggak mau ah. Kalau kau masuk ke perut, nanti kau bisa membunuh saya dong." Kata si ular, "La, tidak. La wallahi. Tidak demi Allah. Saya tidak akan membunuhmu. Malah Allah yang jadi saksinya. Malaikat yang jadi saksinya. Para nabi yang jadi saksinya. Semua malaikat hamalatul ars, malaikat penjaga langit, penjaga bumi yang menjadi saksinya. Kalau saya nanti yang membunuhmu. Misalnya kalau saya bunuh kamu. Udah saya janji tidak akan ini. Yang saksinya semuanya tuh. Saya nggak akan bunuh kamu." Gitu. Akhirnya Muhammad bin Umair percaya. Ya sudahlah sok. Masuk ularnya ke dalam. Pas masuk ularnya ke dalam, datang seorang laki-laki. Lihat ular enggak? Enggak. Jangan bohong.
lihat ular nggak? Kayaknya sih ke sana tuh larinya. Ya udah, yang nyarinya ke sana. Akhirnya musuhnya sudah lewat, sudah jauh, ya. Kata si Muhammad bin Umair, hei, musuh kamu sudah pergi, ya, sudah pergi. Itu Muhammad bin Umair bilang ke laki-laki yang nyari si ular sampai istighfar dalam hatinya 100 kali. Istighfar, ya Allah, ampuni aku ini karena berbohong. Karena berbohong. Saking nggak mau berbohongnya, ya. Sampai istighfar terus, ya. Kemudian udah bilang, hei ular, tuh udah pergi tuh. Saya nih di hati sampai istighfar berkali-kali, udah sok keluar. Nah, ketika musuhnya udah jauh, fa akhrajat ra'suha min fi. Keluarlah si ular, kepalanya keluar dari mulutnya, baru kepalanya doang. Kepalanya keluar. Kenapa keluar kepalanya? Pengen ngomong. Nah, itu ya. Tuh, kalau nggak percaya tuh, undur. Madu hadal undur. Udah lewat tuh musuhnya. Fal tepata falam aru ahadan. Si ular lihat emang nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah nggak ada siapa-siapa, baru deh ngomong, hei Muhammad, ikhtar wahidatan minas nataini, imma an, pilih salah satu dari dua. Mau aku hancurkan jantungmu atau aku remukkan hatimu. Jadi kata si ular, sok pilih sekarang, satu dari dua. Mau saya hancurkan jantungmu, pacok itulah, atau mau saya remukkan hatimu, ya sama aja dibunuh gitu. Kata Muhammad bin Umair, kamu kan baru janji tadi, belum lama kamu bilang kamu katanya tidak mau membunuhku, bahkan kamu bersaksi bahwa Allah yang jadi saksinya, malaikat, para nabi, ya, para malaikat semua jadi saksinya bahwa kamu tidak akan bunuhku. Mana janjimu? Kata si ular, gimana? Hei Muhammad, lima nasital adawah allati kanat baini wa baina abika Adam, aisu akhrajatu minal jannah ala Aisyah. Kamu tuh lupa? Kamu emang nggak ingat? Kamu lupa ya? Siapa musuhmu yang sebenarnya? Antara peristiwa dulu antara aku dengan bapakmu, yaitu Nabi Adam, ketika bapakmu mengeluarkanku dari surga. Karena dulu itu ular tuh ada di surga. Kan dulu ular ada di surga. Jadi ketika makan buah huldi, sebelum makan buah huldi, setan masuk ke raga ular, membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk makan buah huldi. Akhirnya diturunkan semua, ularnya nyalahin ke Nabi Adam. Jadi ular itu sampai sekarang bermusuhan dengan kita. Ya sok, kalau nggak percaya sok kalian deketin ular, dipacok mal, gajal weh sok. Tara pak, untuk si Adul macam aku si Adul beli iyo. Pokoknya ular apapun ku si Adul taluk hebat. Adul punya pawang ular lah. Ya kalau mau nyoba ular kadut aja, ular kadut ya, ular kadut coba. Sok ular kadut coba. Kata Pak Romli dipacok ular aja. Anak pondok saja pulang ngaji angkatan pertama kalau nggak salah ya. Angkatan pertama. Pulang itu dipatok ular. Nangis kebiasaan. Mana Bapak lihat itu bekas yang perempuan, gigitannya masih ada. Pak ini nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bapak gitu tuh, dah Bapak lah. Bapak itu ularnya kayak gimana? Ularnya kecil Pak, apalah. Masih hidup sampai sekarang. Kayaknya ular kisi. Nggak ada bisanya. Itu yang bahaya itu kalau ular air tuh, ular air. Kayaknya ular lingas juga kayaknya nggak ada. Paling kan matuk ular lingas, paling apa tuh? Pakai ekornya tuh, bebas gitu tuh. Bapak aja waktu kecil pernah lari lagi main kelereng ya,
larinya karena pengen ke WC. Dulu WC-nya di sana tuh, jamban WC panjang di situ tuh. Kalau bapak BAB di situ tuh. Dulu mah kan gak ada WC di dalam. Ini tuh WC di sini. Buat BAB WC panjang itu. Bapak pengen BAB tuh. Buat pas lari, ini kok empuk apa ini? Ternyata ular ininya tuh ngerayut. Ular sapi ya. Ini yang ngerayut kayak sapi. Itu langsung oleh Bapak Atam dibunuh ya, dibuang ke kali. Masih ingat? Bapak tuh sering ketemu dengan ular. Kejadian kedua di sini nih, masih ingat? Dulu di sini masih belum ada pondok ya, masih musola dulu, bukan kayak gini. Bapak tuh kan kalau habis pulang sekolah tuh mancing. Ini teman Bapak. Kolongan ini teman Bapak nih, pulang tuh mancing. Terus dapat setengah ember, kasih ke tetangga, kasih. Jadi makan ikannya nggak seneng, senangnya mancingnya doang. Pas suatu ketika di sini, cerita dulu ya. Di sini nih, tepat di belakang sini nih. Hore, pas nengok ke belakang, ularnya segede paha, ya segede gini lah, segede betis Bapak mungkin sekarang. Kalau dulu segede paha Bapak, segede betis Bapak lah, gede. Namanya ular warakas. Di atas ular lingas warakas. Kalau ular lingas kan cepat ya, jalan cepat. Kalau warakas nggak terlalu cepat, cuma besar. Untungnya lagi bertelur. Bapak ngejerit lagi. Oh, ngejerit. Datang lagi Pak Atam. Pak Atam eksekusi. Itu saking besarnya dibunuh. Anaknya banyak. Lagi bertelur. Masih udah besar. Bapak saking kagetnya, hore, wah, jeritnya. Saking kagetnya lihat ular besar gitu. Kagetnya mah berapa inilah, nggak jauh. Ya ini Bapak itu lubang, untungnya di dalam lubang, cuman lubang itu besar. Dia nggak masuk ke dalam lubang semua, jadi berada di luar lubang. Pokoknya kaget. Masih ingat ya, masih kecil. Alhamdulillah masih diberi hidup lah ya. Terus pernah lagi lihat ular yang ininya atasnya tuh biru. Di sini nih. Kayak ular lingas, cuma di atasnya biru. Biru ada merahnya. Bagus lah. Atau ular apa tuh? Ya kayak ular kobra, cuman bukan ya. Kembali lagi. Kata si ular kepada si Muhammad bin Umair, apa kamu nggak lupa? Kita itu musuh bebuyutan. Jadi ular tuh dendam kepada manusia. Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya kata Muhammad bin Umair, aduh, kamu kok kayak gitu sih? Ya sudah, gini aja lah, saya punya permintaan. Ya sudah, saya kabulkan permintaan terakhirmu. Kamu boleh bunuh saya nanti ya, kalau sudah di darat. Ini kan di gunung, jadi ceritanya di gunung. Saya biar pulang dulu, biar ke bawah dulu. Kalau saya mati di sini, nanti nggak ada yang nguburin saya, itu bahasanya. Nanti kalau udah di bawah, bolehlah kamu bunuh saya. Akhirnya sambil jalan itu Muhammad bin Umair berdoa kepada Gusti Allah. Ini doanya panjang nih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bilut pikal kopi, ya Latif, bil kodrati ala. Wah, pokoknya bacalah ya, banyak. Ya Allah yang maha lembut, yang maha ini, pokoknya begitulah. Ya Allah illa kafaitani hadil hayah. Ya Allah, bahasanya mas saya itu sudah dibohongin oleh ular gitu. Akhirnya lama-kelamaan Muhammad bin Umair ketemu dengan seorang laki-laki. Bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi. Mali aroka tagoyyar launuk. Kok saya lihat mukamu itu pucat. Kamu kenapa sih? Min aduwin Qadadolamani, dari musuh yang mau membunuhku. Mana musuhmu? Nih, ning kelek gitu. Oh, ya sudah kalau gitu buka. Coba kamu buka. Apa tuh? Buka mulutmu. Kemudian dimasukkan, mulutnya tuh dimasukkan oleh si laki-laki itu apa tuh? Daun yang hijau.
daun hijau disuruh dikunyah dulu terus ditelen. Udah dikunyah, ditelen. Lama kelamaan perutnya kerasa, di perut tuh terasa ada yang muter, bereaksi. Lama kelamaan muntah. Ya, keluar ularnya dalam bentuk udah terpotong-potong, muntah. Terus nanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh man anta? Siapa kamu tuh? Malah tertawa. Si laki-lakinya tertawa ya. Ala ta'rifuni, kamu nggak tahu. Kamu kan tadi berdoa, oleh Allah dikabulkan. Saya itu adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia, mengambil waraqatun hadraun minal jannatir rabi'ah, mengambil daun pohon warna hijau yang ada di surga yang keempat, diambil. Perintah dari Gusti Allah untuk menyelamatkanmu. Ini satu cerita ini maksudnya supaya kita jangan sampai punya rasa dendam kepada orang lain. Karena orang yang punya dendam nanti berakibat fatal. Ini yang dendam siapa? Ular kan? Kan niatnya membunuh, tapi malah dia yang dibunuh. Sama seperti kemarin si penasehat, si orang yang iri kepada penasehat, niatnya pengen bunuh si penasehat, malah dia yang terbunuh. Seperti itu. Ini Bapak cuman belas cerita yang ini saja ya, yang tinggalan. Sekarang baru ke kitabnya. Perhatikan halaman berapa kemarin? Sampai halaman berapa kemarin di ranginnya? Oh ini sampai halaman 32 ya. Perhatikan yang bawah tuh. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah. Di antara, kalau kemarin kita membahas tentang maksiat hati, sekarang kita membahas tentang ketaatan hati atau sikap-sikap perilaku yang harus kita kerjakan, yang harus ada di dalam hati kita. Ketaatan hati kita. Yang pertama apa sih? Yakin. Tapi sebelum yakin di sini ada ya, di tengahnya tuh. Iman ya, iman. Pertama adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin iman kepada Allah. Fa'arkanul imani arba'atun. Rukun iman di sini ada 4. Ini versi di sini. Apa saja? Yang pertama, orang itu tahu sesungguhnya Allah itu Maha Satu. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5 dan tidak seterusnya. Satu itu ya. Bahwa Allah itu satu ya. Yang kedua, orang itu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui, tidak bodoh. Tidak bodoh, itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu tahu bahwa Allah itu Maha berkuasa, tidak lemah. 3. Ya. Yang keempat, Allah itu Maha adil, tidak berbuat curang. Ini rukun iman yang versi ini ya. Keempat. Jadi artinya kenapa sih ketaatan hati harus iman yang pertama? Karena kalau orang sudah percaya kepada Tuhannya, insya Allah segala sesuatu yang dia kerjakan berusaha untuk niat karena Allah. Dan juga segala sesuatu dia akan merasa bahwa aktivitas yang sedang dia kerjakan itu akan seolah-olah dilihat oleh Gusti Allah. Kalau yang beriman ya. Kemudian itu ya yang sudah tertera di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Yang kedua, ketaatan hati adalah yakin. Orang meyakinkan dengan hatinya bahwa agama Islam ya, tentang agama Islam itu mantap dalam hatinya. Kemudian memantapkan agama Islam, sepi dari keraguan, disertai dengan ucapan 2 kalimat syahadat.
Wa hadhihi haqiqatul mu'mini. Nah, yang demikian, orang yang bisa meyakini di hatinya agama Islam mantap, sepi dari ragu-ragu, nah yang seperti ini itu merupakan hakikat orang yang mukmin, yang dihukumi dengan keimanannya, dan juga dia akan selamat dari langgeng disiksa di neraka. Tuh, itu yang sudah dijelaskan oleh Syekh Romli di dalam kitab Umdatur Robih. Yang ketiga, ketaatan hati adalah ikhlas. Ini penting nih, ikhlas ya. Bi antahurat hawasuhu zahiratu wal batinatu minal akhlaqid damimati. Panca indranya baik yang dohir, baik yang batin, suci dari akhlak-akhlak yang tercela. Bahwa panca indranya itu suci, ikhlas. Ini gambarannya tuh. Gambarannya kalau orang yang ikhlas begitu. Panca indranya semua itu ya bersihlah, suci, lahir batin dari akhlak yang tercela. Bagaimana yang diucapkan oleh Al-Azizi, Syekh Azizi. Dan ini juga yang dikehendaki oleh dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman dhaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas karena Allah, bisa ikhlasnya 40 hari. 40 hari saja nih. Ya. Awas nih, 40 hari saja. Maka sumber-sumber hikmah yang ada di dalam hatinya akan keluar melalui lidahnya. Artinya, kalau orang yang ikhlas, di sini nih 40 hari nih ya, segala sesuatu yang dia lontarkan, dia ucapkan, dia katakan, itu mengandung hikmah, akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ucapannya itu ngena, ngerti ngena? Jadi enak didengar. Kan ada juga kan, mohon maaf lah, kayak bapak, kalau bapak kan kurang mengena kalau ngomong tuh, kurang enak lah. Kan ada juga yang penceramah yang enak didengar, ya enggak? Ada yang ceramah 2 jam tapi nggak bisa masuk dalam hati. Ada juga yang ceramah cuma 10 menit atau 15 menit, tapi mengena, bisa membuat orang itu terpancing taat beribadah kepada Gusti Allah. Ada yang begitu. Nah ini nih, justru dengan bisa ikhlas kepada Allah, insya Allah segala sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah hikmah semua yang timbul dari hati kecil kita. Nih, biasanya orang itu kalau udah urusan dengan ikhlas terhalang oleh materi. Betul nggak? Ngerti materi? Contoh gini lah, contoh. Bapak nyuruh 2 anak misalnya. Yang satu anak bapak suruh, hei beliin pulsa. Yang satu anak, ini sengaja nih. Nih buat beli pulsa 20.000. Ini buat beli gorengan, nggak ada receh ya, 100.000. Yang 20.000 ini Pak, kembalinya berbarengan. Bapak nggak dekat semua nih. Bapak nggak dekat semua. Misalnya Bapak nggak kenal semua nih. Ini kan banyak yang nggak kenal ya Bapak nih namanya. Ini Pak, beli pulsanya 10.000, pulsa harganya 12.000 Pak, kembali 8.000. Iya Mak. Ini Pak gorengannya, tadi kata Bapak gorengannya 10.000 aja, kembalinya 90.000. Iya. Yang Bapak kasih uang cuman yang beli gorengan 90.000. Yang ini nggak Bapak kasih, sepeser pun nggak Bapak kasih. Ini buat kamu ya 90.000. Udah, makasih. Udah, makasih. Aman aja. Kira-kira yang satu pukul itu semua ke dalam hatinya. Menggerutung ke dalam hatinya. Kira-kira yang satu tuh. Kok Pak Romli pilih kasih? Nanya-nanya ke temennya. Emang Pak Romli saya itu deket nggak? Saya emang nggak tahu. Saya juga nggak tahu Pak Romli dikenal enggak namanya gitu kan. Nah ini nih, hati-hati. Kadang ada ujian, godaan baik. Ini terjadi di masyarakat loh.
terjadi. Dan bahkan terjadi di masyarakat, biasanya kalau yang tahu dia komplain, ya nggak? Ya contoh BLT, ya memang kadang kalau misalnya pembagian BLT itu kan, kalau yang misalnya nggak kebagian kan protes ya nggak? Protes ke desa, iya saya nggak kebagian, gitu ya. Kan sudah didatang, oh saya harus kebagian, ribut kan. Memang benar kadang ada yang nggak kebagian, ada mungkin giliran, ya nggak? Kalau sabar mungkin giliran. Atau kalian misalnya di tempat pekerjaan dikasih ya bonus oleh pimpinan perusahaan, oleh ownernya. Yang satu dikasih, satu enggak. Jangan iri hati, awas, itu namanya hasud. Jangan iri, biarin aja, ikhlas. Justru kalau kita dengan ikhlas pasti dapat yang lebih dari segitu. Itu kan cuma materi ya. Kemudian ketaatan hati selanjutnya adalah tawaddu, handap asor, rendah hati ya. Gambarannya orang tersebut tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Bahkan memandang dirinya adalah orang yang berdosa, adalah orang yang sembrono gitu, ceroboh lah itu, orang yang ceroboh. Memandang dirinya ceroboh, sembrono, tidak hati-hati. Kan kalau orang yang beribadah mah kan, yang benar-benar taat mah kan ijtihad kan ya, ijtihad. Wasa ilu wasa iliha, pelantaraan dari pelantaraan bersuci adalah ijtihad, teman-teman. Contoh seperti kalian nih, Bapak, Bapak masih ingat nih, kalau nggak pakai sendal, jangan langsung celek ke musola. Nggak pakai sendal, celek ke musola. Batu lari-larian ya, guyonan bercanda, masuk lagi, jangan begitu. Nanti kamu bawa najis ke sini, najis semua. Bersihin dulu. Jam sendal bersihin, masuk lagi ke sini. Jangan main celek. Aduh. Ngajirap suruh bilang, itu ceng, bilangin berudak. Handap tuh pakai sendal, kalau hurri kamu sholat. Goyang enggak? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillahi ay li ajri azamatillahi rafa'ahu Allahu ay fid dunya wal akhirah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawaddu karena Allah, karena mengagungkan Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau tawaddu kebalikannya, jangan bersikap sombong, jangan gede, jangan merasa aing, jangan merasa kuring, jangan merasa isun, jangan merasa reang, jangan. Bahkan waqala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati at-tawaddu. Seutama-utamanya ibadah yang paling utama adalah tawaddu. Makanya kalian nanti kalau keluar dari pondok pesantren, tonjolkanlah sikap kalian tawaddu, bukan tentang petenteng. Itu pulang dari pondok. Imamin. Kata masyarakat tuh ya. Jangan dulu langsung, di situ ada imam tetapnya. Kalau nggak disuruh ya biasa saja lah. Jangan, Pak, saya jadi imam ya. Bapak nggak pernah begitu. Tapi Bapak pernah, bukan pengen jadi imam di mertua Bapak di sana ya. Itu karena apa sih? Karena nggak ada Bilalnya nggak ada. Imamnya udah Assalamualaikum, Bilalnya kemana? Nggak hadir, Pak Ustadz. Boleh saya nggak jadi Bilal? Baru. Jadi bukan karena pengen dipuji, bukan karena apa, tapi menyelamatkan acara gitu loh. Kan sedang sholat berjamaah taraweh, ya iya mau. Bapak dulu di mertua pernah. Terus pernah lagi di wilayah Subang belah sini. Itu Bapak pernah lagi tuh. Jadi biasanya taraweh lagi ya, Bapak pernah singgah. Di sana itu kalau habis sholat Isya apa terawih ya? Lupa ya. Habis sholat Isya dulu ya. Jadi habis sholat itu, habis sholat imamnya
Ustaz Udin kemana? Ustaz Udin namanya. Ustaz Udin kemana? Lagi udur Pak Kiai. Itu langsung saja. Mangga jenengan, mangga pangersa. Langsung ke Bapak. Karena Bapak kebetulan pada saat itu pakai jas biru, masih ingat. Bapak pakai jas biru, pakai kopiah jas biru. Apa nih Bapak cilang-cilang? Enggak. Ya udah Bapak menduganya ceramah, Bapak ceramah. Setelah ceramah, Bapak 15 menit ya. Sudah selesai. Salaman kan ya terawih. Setelah beres, kumpul, mau pulang, jangan pulang dulu ya. Ternyata Bapak dipuji-puji di situ. Waduh, kalau tahu dipuji-puji mau pulang, tadi langsung aja lah. Kalau nggak senang dipuji. Jadi maksudnya nyindir kepada masyarakat lainnya. Ketika Ustadz ini berhalangan, harus ada yang maju. Jangan sampai orang luar yang maju. Jadi Pak Kiainya bukan berarti menyalahkan, cuman membangkitkan. Apa tuh? Karena lulusan pondok kan banyak, membangkitkan supaya tergugah gitu. Mau gantian. Wakil dan diucapkan at-tawaddu'u sulamus syarafi. Tawadu itu adalah tangganya kemuliaan. Tuh, kalau kita pengen mulia, berarti caranya harus tawadu. Oke. Bapak di desa ini dulu nggak ada yang kenal dengan Bapak. Tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. 14-an lah. Nggak ada yang kenal. Karena Bapak diminta oleh desa supaya terjun di masjid, dari situlah Bapak dikenal. Dulunya Bapak nggak mau. Sampai Bapak dibilangin ya, ngumpet terus di pondok. Biarinlah sama anak pondok sajalah. Masyarakat, nanti masyarakat mah nanti ini khawatir timbul fitnah lah. Apa nggak siap? Karena memang oleh Pak Kiai ya, oleh Habib Hasan disuruh dari desa datang, ya dengan terpaksa Bapak Ustaz. Dulu Bapak masih guru MI. Ya anak-anak ini tuh kalau ketika Bapak tampil tuh ya, Bapak tampil tuh. Kalau lewat aja, mau salaman ngejejer, anak SD sama anak MI jejer. Karena Bapak dulu ngajar di MI, siangnya ngajar MD di sini. Jadi anak SD oleh Bapak diajar. Jadi kalau Bapak kemana pun lewat, pasti pada salaman, ngejejer anak SD. Pada kenal lah. Sampai dulu adik Bapak kan masih SD ya, Anwar. Anwar itu cita-citanya pengen jadi Bapak, pengen jadi kayak Aal, artis katanya. Karena dikenal oleh anak-anak itu, pada seneng dulu mah. Tapi sekarang gak ada yang kenal, karena bapaknya gak ngajar sih. Gak ada yang kenal. Bapak juga kalau gak penyakitan udah buka pesantren kilat di masjid. Karena bapak penyakitan dengan kalian saja di sini, gitu. Lanjut ya. Nah jadi kalian nanti keluar dari masyarakat, tonjolkanlah kualitas keilmuan kalian dengan cara tawadhu. Kemudian ketaatan hati yang selanjutnya adalah wan nasihatu wahya ikhlasul qauli, ikhlas berkata, wal amali dan beramal, lil muslimina terhadap orang Islam ya, kaum muslimin. Kita ikhlas memberikan wejangan nasihat, kita ikhlas beramal membantu orang lain kepada sama muslim, ikhlas. Gambarannya mengajarkan masyarakat ikhlas, ngajar agama. Ngasih ke fakir miskin ikhlas. Wa tajtanib usyahum, dan juga menjauhi tipu daya dari masyarakat. Misalnya ada orang yang sering berbohong, apa dijauhi? Ya, jauhi. Di sini ada contohnya. Fa idza bi'ta sil'atan li ghairika wajaba 'alaika an tudhhira jami'a uyubiha. Kalau masih pada kuki fa in akhfaitahu kunta dzaliman wa ghusy. Kalau kalian misalnya menjual nih satu barang dagangan kepada orang lain, maka kalian wajib untuk menyebutkan semuanya. Kalau ada cacatnya diomongin, nih kainnya tuh di sini ada bolongnya, ada cacatnya. Kalau misalnya jual motor, awas ya, ini tuh bekas di sini nih karatan tuh, apa tuh? Tangki airnya karatan, kayak motor bapak kan tangki airnya karatan. Di sini ada ininya kan, hati-hati. Diceritain semua.
cacatnya tuh. Justru kalau kamu misalnya menyembunyikan yang cacat itu tuh, maka kamu sudah berbuat dolim, wagosyan, dan kamu termasuk seorang penipu. Sekarang gimana kenyataannya kalau jual beli? Ayo, jual beli gimana? Misalnya motor lah, motor second lah ya. Diomongin semua nggak kira-kira? Nggak mungkin, karena motornya pengen laku, bahkan dimandiin dulu, ya nggak? Dibersihin dulu, digantiin dulu. Ini motor berapa? Ya lihat aja sini, sok lihat aja, lihat. Tuh lihat. Disakin semua. Yang nggak terlihatnya nggak diomongin. Kayak motor bapak nih, bapak kalau ngejual motor yang besar, bapak harus ngomong, tangki airnya itu karatan, pernah bocor, itu harus diganti. Itu udah pernah diganti gitulah. Jadi bapak harus ngomongin semua kalau bapak jual motor yang gede. Nah gitu ya. Tuh, jadi wal ghasu, sementara kalau kalian menipu itu hukumnya haram, baik di perdagangan maupun pertukangan atau karyawan lah. Ya, nggak boleh. Begitu pula kalian wajib ketika mengetahui apa-apa yang kalian jual, misalnya ada cacatnya, harus dijelaskan. Itu yang sudah dijelaskan oleh Imam Syuhaimi di dalam kitab Lubabut Thalibin. Nah, Bapak sesuai di sini saja ya. Kemudian yang selanjutnya ketaatan hati adalah as-sakha'u, dermawan, murah hati, loman. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallahi wa ba'idun min adabihi wa qaribun minni wa sakhiyu la yadkhulun nar wa ana rafiquhu. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang murah hati, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, jauh dari siksa Allah. Dekat denganku, kata Nabi. Dan orang yang dermawan, orang yang murah hati tidak akan masuk surga, dan aku yang akan menjadi sahabatnya. Sementara sebaliknya, wal bakhilu, seorang yang pelit tidak akan masuk surga, iblis yang menjadi temannya. Hakikatnya orang yang dermawan itu adalah dia mau berbagi harta yang lebih dari kebutuhannya. Awas nih, harta yang lebih, bukan harta yang benar-benar kecepet, harta yang lebih. Dan bahkan orang yang al-isaru, orang yang lebih mengutamakan, itu lebih agung daripada orang yang dermawan. Contohnya seperti apa sih? Li'annahu arfa'u darajati sa'ul, karena orang yang isar itu adalah lebih tinggi derajatnya dari derajatnya orang yang dermawan. Seperti apa sih? Contoh, jadi orangnya tuh lihat ada yang nggak punya, langsung ngasih. Ada yang sedang sedih ini ditolong. Jadi jiwa sosialnya tinggi. Ketika melihat sesuatu yang tidak benar, ketika melihat seseorang yang sedang gelisah, yang ditimpa masalah, apapun itu, pengen ngebantu. Itu namanya al-isar. Itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sakho. Nah, bahwa antajuda bil mali mal hajati ilaih, itu bahkan orang yang mau memberikan hartanya meskipun dia sedang butuh. Nah, yang isar itu seperti ini nih. Jadi bahasanya begini, dia juga butuh itu, tapi bahkan dia malah merelakan untuk orang lain. Contoh, dapat gaji 3 juta, aduh mau pulang nih, bawa ke istri, seneng. Pas di jalan lihat yang tabrakan, ternyata gak ada yang nolong, dia yang nolong, habis 2,5 juta. Dia ikhlas. Pas pulang sampai dimarahin oleh istri, padahal kan butuh kan, iya nggak? Ayo mana gajian sini? 800.000. Itu buat bantu orang yang kecelakaan. Berapa bantunya? 2,5 juta. Umpama ini mah ya, dia nggak ikhlas gitu loh. Oh yang seperti itu tuh. Kalau yang di luar dari kebutuhan mungkin
Udah banyak ya, ya enggak? Maksudnya tuh, karena dia punya cadangan uang kan banyak ya di tabungannya, yang ngasih, iya orang masih ada. Tapi coba pas-pasan, tapi mau ngasih sama orang lain itu jarang. Lagi pas-pasan mau ngasih. Makanya ini yang lebih utama derajatnya tuh, sakhok nih. Dermawan yang seperti ini derajatnya yang paling utama. Kemudian ketaatan hati yang selanjutnya adalah husnudzon, berbaik sangka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnuzonni billahi min husnil ibadati. Sesungguhnya husnudon, berbaik sangka kepada Allah, termasuk dari sebaik-baiknya ibadah. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Gusti Allah. Apapun yang menimpa kepada kita, mau pengkor, mau kecelakaan, mau gagal panen, mau apapun, kebakaran, apalah, tinggal mati apa, jangan sampai menyalahkan Gusti Allah, jangan ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Nah, qala Allahu jalla wa ala. Kata Allah nih ya, di dalam hadis kursinya nih. Ana inda dhanni abdi bi inna dhanna khairan falahu wa inna dhanna syarran falahu. Ini dari kanjeng Nabi, cuman kata kanjeng Nabi ini dari Allah, berarti hadis kursi. Kata Allah, saya itu gimana dugaan hamba saya. Kalau hambaku menduga saya baik, maka saya akan kasih kebaikan kepada dia. Tapi kalau hambaku menduga saya jelek, maka hambaku akan dikasih kejelekan. Jadi kalau kita, jadi singkat cerita begini, kalau kita selalu menyalahkan Tuhan, kamu tuh nggak adil ya Allah nih, seumpama ini malah, engkau sudah tidak adil ya Allah nih, maka bukan berarti Allah nanti ini justru Allah marah. Justru Allah malah akan memberikan musibah kepada kita, gitu loh ya. Kemudian di antara ketaatan hati lagi adalah wa ta'dimu syairillah, mengagungkan syiar Allah. Mati Mas? Peringatan. Baterai bukan? Bukan. Memori. Dihapus ya videonya, lupa. Kemudian mengagungkan syiar Allah ya, mengagungkan agama Allah. Nah, seperti mengagungkan tempat peribadatan Allah seperti masjid, musola, bukit sofa, bukit marwah dan lain sebagainya. Kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ya. Ini termasuk ketaatan hati, bersyukur. Dzikrun ni'mati wa dzikru mu'tiha ma'an. Bersyukurnya dengan cara mengingat nikmat itu ya, dan juga mengingat siapa yang telah memberikan nikmat. Seperti apa sih? Kal islami, bersyukur sudah masuk dalam agama Islam. Wa taati, dan bersyukur bisa taat kepada Allah. Wasairi ni'ami, dan nikmat-nikmat yang lain. Disebutkan dari Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, man asbaha lazimahu syukru arba'atin asya'a. Barang siapa yang pagi-pagi, maka dia mesti bersyukur 4 perkara. Yang pertama, hendaklah dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Terus doa seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya begini, ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, Dat yang telah menerangi hatiku dengan cahaya petunjuk, dan Allah Dat yang telah menjadikanku termasuk dari golongan orang-orang yang mukmin, dan Allah yang tidak menjadikanku menjadi orang yang tersesat. Kemudian yang kedua, bersyukur pagi-pagi hendaklah berkata alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku termasuk dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, bersyukur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi.
Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang mana Engkau tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain. Artinya rezeki itu hanya dari tangan Gusti Allah, ya. Yang keempat, bersyukur, hendaklah berkata alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menutupi segala kekuranganku, ya, aib-aibku ditutupi. Kalau aib Bapak dibongkar kepada kalian, diperlihatkan kepada kalian yang aib Bapak nih, dosa Bapak di masa lalu misalnya nih, kalian yakin tidak akan respect sama Bapak? Yakin? Di Pak Romli pernah begini, di Pak Romli pernah begini. Udahlah, nggak usah dihormati. Yakin? Tapi dikarenakan Allah menutupi aib Bapak, jadi kalian memandangnya ya baru alhamdulillah gitu. Begitu pula kalian ditutupi aibnya oleh Allah, jadi Bapak nggak tahu nih aib kalian seperti apa. Di mata orang lain juga sama. Itu banyak kesalahan-kesalahan kita yang ditutupi oleh Allah. Itu ya yang pertama, cara bersyukur. Kemudian cara bersyukur yang kedua, ada qaul juga yang mengatakan kalau pagi-pagi manusia hendaklah melakukan 10 perkara. Jadi Allah mewajibkan 10 perkara nih. Apa saja? Yang pertama, ayyadzukurullaha ta'ala inda qiyami. Dia harus ingat kepada Allah ketika bangun tidur. Apa bacaannya, doanya? Alhamdulillahi. Halo. Ketika bangun tidur apa? Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Gitu kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku, dan kepada Allah lah an-nusuru, kita akan kembali atau dibangkitkan. Itu pertama tuh, cara bersyukur begitu pertama. Yang kedua, jadi ada 10 yang wajib. Yang pertama itu. Yang kedua, satrul aurat, menutup aurat. Auratnya ditutup. Makanya itu tuh gerbang perempuan tuh ya. Kalau kalian itu tuh jangan dibuka. Kalau dibuka boleh. Pas lagi lewat situ jangan pakai ini mau pakai tank top. Bapaknya ke situ nggak sengaja terlihat. Iya, ada Romli. Iya, ada Romli. Bapak mah nggak sengaja lihat situ orang. Ya masa harus begini jalan-jalan, ya susah ya. Makanya itu kan areanya area sentral ya. Jadi harus kalian berusaha jangan sampai terlihat auratnya. Kan ranggon di tempat duduk kan ngarahnya ke sana, ya enggak? Ya kalau kalian yang depan kamar ya hati-hati. Ya apa gerah, Pak, gerah. Ya gerah juga ya, gimana caranya lah jangan sampai terlihat. Bisa lah ya. Yang ketiga, cara bersyukurnya itmamul wudu'i fi awqati sholat, menyempurnakan wudu pada waktu-waktunya sholat, ya. Yang keempat, itmamus sholati fi awqatiha, menyempurnakan sholat sesuai dengan waktunya. Yang kelima, al-imanu biwa'dillahi ta'ala fi sya'ni rizki, percaya, yakin ya akan janjinya Allah yang akan menggelontorkan rezeki, berikan rezeki sesuai dengan dawaan Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, gitu kan? Dan tiadalah kegermetan apa sih makhluk hidup, binatang melata satupun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang berikan rezeki kepada binatang tersebut. Binatang yang kecil aja Allah kasih rezekinya, apalagi kita, gitu maksudnya. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, wal alqanaatu bi bismillah taala, harus menerima akan yang sudah Allah berikan. Terus qanaah ya, kita nerima dengan lapang dada bahwa itu sudah menjadi takdir kita. Sesuai dengan dawaan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami akan membagi di antara mereka, kehidupan mereka akan kami bagi di kehidupan dunia.
Kemudian bersyukur yang ketujuh, at-tawakkalu 'Allah taala, bertawakal pasrah kepada Gusti Allah. Liqauli ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan pasrahlah kau kepada Dat yang maha hidup yang tidak mati. Yang kedelapan, bersyukur as-sabru ala amrillahi ta'ala, bersabar dalam menunaikan perintahnya Gusti Allah, dan bersabar wa qadaihi, akan ketentuan Gusti Allah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah ya harus kita sabar. Liqauli ta'ala, fasbir li hukmi rabbika, maka sabarlah akan hukum Tuhanmu. Bersyukur yang kesembilan, asyukru ala nikmatillahi ta'ala, bersyukur akan nikmatnya Allah. Sesuai dengan doa Allah, bismillahirrahmanirrahim, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian semua akan nikmat Allah jika kalian semua itu beribadah kepada Allah. Yang ke-10 bersyukur adalah al-aklu minal halali, makan dari perkara yang halal. Ini adalah rangkuman atau yang tertera di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian ketaatan hati selanjutnya adalah sabar, wasabru alal balai, sabar ketika dikasih musibah. Ini penting nih. Apa sih? Menahan hawa nafsu dari ngersula. Ngerti ngersula? Dikasih sakit, dikasih bencana, apapun lah, misalnya sakit nih, usaha yang pahle, terus mati bayar, itu namanya tidak bisa menahan dari jajai, dari ngersula. Apa sih yang ngomong gitu? Jadi ketika itu jangan begitu, nggak boleh. Bapak hanya bisa ngomongnya doang nih. Makanya ketika Bapak napasnya udah di ujung, udah kayak kucing ya, sampai dikompres begitu, Bapak udah siap-siap ke istri tuh. Ini pin ATM, pin ATM, awas di sini ada uang koin, tabungan kita. Ini ada uang ini, bukan uang kita dikasihkan ke yang ini, hanya titipan. Uang kita hanya segini. Istri Bapaknya marah, banding kurang. Yang mati biar saya dulu. Istri Bapak nggak mau. Istri Bapak itu bagusnya tuh apa ya? Pokoknya yang mati harus saya dulu yang mati. Nah, kan yang lebih tua saya lebih tua dari kamu 9 tahun atau 10 tahun lah. Bapak lebih tua. Kalau secara umur kan Bapak dulu harusnya ya. Ya kalau takdir kan nggak tahu kan ya. Bapak dulu yang mati. Nggak mau. Harus saya dulu. Kalau kamu dulu yang mati, nanti saya kawin lagi loh. Sekodok. Ya kalau saya mati dulu, mangga nanti nikah lagi. Silakan. Tolong jaga anak. Pending kurang. Istri Bapak nggak ikhlas. Nggak ikhlas ya. Ya Bapak tuh tak bisa hidup tanpa Bapak ya. Kalian bisa gitu nggak? Kalian macam pasangan hidup kalian ya. Nih, yang namanya cinta tuh paling berapa hari ya? Ya sebulan 2 bulan lah kesananya mah. Aduh aja tuh. Udang wes sorangan sih ya. Gitu. Iku nenepluk cukup dewek gitu kan ya. Itu kalau sudah apa tuh? Kalau masih pengantin baru ini mah kan antar pipis ayo, itu kan ya. Pengantin baru mah. Ini kayaknya nih ngerti ini. Pengantin bau ini. Pengantin bau ngerti nih. Sekarang nih. Sekarang lagi. Devita ketika pas apa tuh baca berjanji ada nya bagus Bapak, yang penting bisa tampil ya. Apa tuh latihan mental biar nanti pas manggung lagi nggak ada pada surat apa sih dulu tuh? Anaba Amaya dasa Dinabail adin masih kecil, masih SD lagi udah hebat. Nah jadi
sabar ketika dapat musibah, nggak boleh ngersula, nggak boleh ngomong ngundat-ngundat, nggak boleh. Wafil hadisi inna adomala jajai ma adomal balai. Dalam satu hadis ya, sesungguhnya besarnya ngersula, jadi besarnya ngundat-ngundat, ngomongnya kayak gitu tuh, malah nambah besar musibah dari Allah. Jadi dengan kalian nih, misalnya dikasih penyakit nih, turun, cagur, jengkel dah, pahwe, malah nambah sakit oleh Allah gitu. Maka ada milbala tuh di sininya tuh. Justru wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah itu cinta kepada hambanya, Allah akan memberi musibah kepada hambanya. Jadi kalau kita dikasih musibah berarti itu cinta kepada kita. Allah tuh kayak bapak nih sekarang dikasih penyakit begini nggak sembuh, berarti Allah tuh lagi cinta kepada bapak gitu. Kalau faman rodia falahu ar-rodo. Kalau orang itu ridho dikasih musibah, maka ridho Allah akan diberikan. Tapi kalau orang itu malah benci kepada musibah yang diberikan, maka marah Allah yang akan dia dapat, gitu ya. Tuh, begitulah. Tuh justru di sini ada hadis seperti sini, Bapak langsung aja ya. Ketika seseorang hamba menghadap kepadaku, orang hamba ini sudah dikasih musibah, baik di hartanya, sampai habis ya, anaknya udah mati semua. Dia menghadap dengan musibah tersebut dengan rupa yang sangat sumringah, biasa saja. Jadi qanaah lah, tetap tersenyum kepada orang lain, berbuat baik. Justru kata Allah nanti di hari kiamat Allah akan malu untuk menimbang amalnya. Allah malu artinya dia tidak akan dihisab, amal itu tidak akan ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau bisa seperti itu. Cuman berat ya, berat. Mislul amrodi, seperti musibahnya itu seperti sakit, tadi udah Bapak jelaskan. Wal mihani, dan seperti cobaan. Cobaannya seperti apa? Kal kohti, seperti kangelan, paceklik. Kayak sekarang paceklik nih. Ya. Wa khaufil aduwi, dan seperti takut kepada musuh. Terus sabar. Wa mautil ahibati, seperti ditinggal mati oleh orang yang dicintai, kekasih, anak, ibu, orang tua, bapak, terus sabar. Wa faqdil mali, ketika sabar juga nggak ada harta, nggak ada uang, sabar. Wa tasalutinasi, dan bersabar ketika sering dibully, gitu aja lah, dikuasai oleh pimpinan yang dolim, atau bahasa kalian di pondok malah karena kalian anak baru setiap hari sering dijahilin di ini harus sabar, ini tuh harus sabar. Ya begitu. Ini kata sebagian orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, as-sabru ala salasi maqomatin. Sabar itu ada 3 tingkatan, 3 makom. Yang pertama tarku syakwa, meninggalkan bewadul, meninggalkan sikayah, meninggalkan kita ngomongin ke orang lain. Jadi ketika dapat musibah tuh kita pendem. Kalau kita diomongin berarti namanya sikayah. Ya. Karena mengadu itu sebenarnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Namanya sikayah tuh. Sabar kalau dia bisa meninggalkan sikayah, nggak ngomongin ke orang lain misalnya, seperti ini, saya tuh nggak ada beras gini. Dia meninggalkan, nggak sampai ngomong gitu. Dia berusaha aja ya cari pekerjaan, cari rezeki. Meninggalkan seperti itu, maka wa yusamma as-sabrul jamil. Itu dinamakan sabar yang sangat indah. Wahia darajatut taibin, derajat orang-orang yang bertobat. Kemudian makom yang kedua, sabar dia ridho kepada sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada dirinya. Bil makdur. Jadi yang ada ya dia makan. Yang nggak ada ya tetap dia terima gitu. Misalnya nih, aduh hari Lebaran yang nggak ada yang jualan, uang nggak ada,
ditambah nggak ada jualan, uang nggak ada, makan sama garam doang, nasi garam. Iya, sabar. Misalnya ini mah. Nah, orang yang ridho dengan sesuatu yang sudah dipastikan, ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah, iwahiyya darajatul zahidin, dia derajatnya orang yang zuhud, ya, zuhud. Yang ketiga, makom ketiga adalah al-mahabbatu. Ini apa sih di sini bacaannya? Ini nggak ada harokatnya. Itu apa sih nggak ada harokatnya ya? Oh iya, dia cinta dengan apa-apa yang diperbuat oleh Allah. Apapun yang Allah kasih kepada dirinya, dia cinta. Misalnya dia kecelakaan, kaki tangannya nggak ada, cuman ada kaki kirinya doang, yang lain nggak ada. Tetap dia nerima, nggak sampai jajun, dia nggak sampai ngersulak, nggak sampai ngundat-ngundat, nggak sampai inilah gerutu, kuku lutus, nggak sampai begitu. Nah, yang seperti ini, pokoknya dia nerima apapun lah. Jadi kalau doa itu begini, ya Allah, doanya singkat, ya Allah, saya ridho apa yang Engkau berikan. Engkau kasih takdir baik, saya ikhlas. Engkau kasih takdir jelek, saya ikhlas. Ada nggak ulama yang begitu? Ada. Sekarang hidup nggak ulamanya? Masih hidup. Beliau kalau doa begitu, nggak panjang-panjang doanya. Ya Allah, semua ini adalah Engkau yang mengatur. Hamba saya hanyalah berikhtiar. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta, permintaan saya adalah saya ikhlas menerima takdir baik dan takdir jelekmu. Udah, itu aja. Baru ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini darajatus siddiqin, derajatnya orang-orang yang siddiqin, jujur. Tanggung bawah ya. Kemudian sabar, taat atas melaksanakan ketaatan. Habasun nafsi ala masyaqqati adaiha, menahan hawa nafsu dari beratnya mendatangkan ketaatan. Misalnya sholat tarawih 20 rakaat. Bapak semalam nggak sholat tarawih ya? Bapak semalam nggak sholat tarawih. Kan bapak kan kemarinnya kan sakit ya, habis imamin kan sakit. Bapak niatnya mau sholat tarawih cuma 2 rakaat, masih ingat? Udah 2 rakaat. Malamnya tuh karena ada perluan, bangunnya bapak kesiangan jam 4. Aduh, tadi tarawih bingung pada bingung ya. Akhirnya 2 rakaat terus makan. Jadi yang 18 rakaat enggak. Akhirnya enggak lah gitu. Jadi merasa kehilangan lah gitu. Nah, melaksanakan sholat tarawih jangan sampai kalian merasa berat. Jadi harus sabar. Anggus-anggus sholatnya lah. Sabar deh sih. Hitungannya sabar deh sih. Nah, harus sabar nih. Harus sabar. Wasabru alal ma'asi, sabar dalam menjauhi maksiat. Oh, sabar. Sabar dibagi dalam beberapa hukum, ada 5. Hukumnya wajib sabar ketika melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram dan menanggung musibah. Itu ya yang wajib. Kemudian sabar sunnah sabar nih. Sabar melakukan perkara kesunahan dan meninggalkan perkara yang makruh. Itu sunnah sabarnya. Kalau sabar yang haram nih, ini haram sabarnya nih. Sabar ketika meninggalkan makan sampai mati, nggak mau makan sampai mati, sabar, baiklah, oke, salah gitu mah, itu sabar yang haram. Atau sabar karena ada ular, sabar, ada ular, sabarlah, dipacokin pakai kajen lah, salah gitu mah, itu ada macan, salah, sabarlah, salah, tenggelam, sabarlah, kebakaran, sabarlah, tembak sama orang kafir, sabarlah, ya salah gitu mah. Ya, sabar itu salah. Kemudian hukum sabar makruh, sabar ketika sabarnya makruh nih, makruh. Maksudnya lebih baik ditinggalkan, jangan sabar maksudnya. Ketika sedikit
makannya sedikit sekali. Sedikit sekali, sengaja sedikit, makan sedikit sekali. Jadi enggak sedikit lah. Enggak terlalu, maksudnya enggak, kan kalau Nabi makanlah sebelum kenyang gitu ya. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kalian makanlah ketika lapar, jangan berhenti sebelum kenyang. Kan begitu ya. Terus juga sabar ketika tidak mau menjima istrinya. Lagi pengen sekali sama istri, udahlah sabar. Udah apa tuh? Istrinya mah udah ngasih kode terus ya. Saya mah sabar. Ya salah itu mah. Hukumnya makruh. Sabar yang salah. Harus dua-duanya continue ya. Terus sabar yang mubah, yang boleh-boleh saja. Sabar ketika melakukan kebaikan dan meninggalkan yang apa nih? Baina fi'lihi wa tarki. Sabar ketika melakukan perkara yang diantara mau ditinggalkan atau dikerjakan. Jadi kerjakan enggak nih? Ini baik kerjakan, tinggalkan nih. Antara dua-duanya, ya udah, sabarnya boleh ngubah itu. Qul miswab al-Fatihah.